Hari ini saya akan menerangkan materi bab 1 bagian C penerapan kesebangunan ya. Yang pertama itu skala. Skala sering kita jumpai pada umumnya di peta ya. Fungsi skala itu untuk membandingkan antara jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya ya. Kalian bisa dilihat KS untuk menemukan atau mencari skala yaitu menggunakan rumus ya, yaitu skala jarak pada peta terus dibanding jarak sebenarnya ya. Ini misal S itu skala, JP itu jarak pada peta, dan JS itu jarak sebenarnya ya. Nah, dari rumus ini kalian bisa lebih mudah menghafalkannya ya. Jadi ketika ada soal disuruh mencari skala, berarti rumusnya itu jarak pada peta dibagi atau dibanding atau per jarak sebenarnya ya. Terus kalau misalkan yang disuruhnya untuk mencari jarak pada peta, kalian tinggal skala dikali jarak sebenarnya ya. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat contoh soal di LKS untuk bagian A ya. Di sana diketahui jarak kota A dan kota B pada sebuah peta adalah 6 cm. Jika jarak sebenarnya A ke kota B adalah 18 km, tentukan skala peta tersebut ya. Karena ini mencari skala, berarti dari berdasarkan rumus yang tadi, berarti untuk mencari skala itu skala sama dengan JP dibanding JS ya. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus menuliskan dulu informasi yang ada di soal ya. Untuk diketahui jarak A, saya disingkat ya, ke B pada peta 6 cm. Terus jarak A ke B sebenarnya yaitu 18 km. Nah, sekarang yang ditanyakannya itu skala. Berarti skala. Nah, terus kita jawab. Nah, di sini sebelum sebelum kita mencari skala, kita samakan dulu satuannya ya. Berarti yang kita rubah semua satuannya itu ke cm ya. Misalkan jarak peta kan sudah satuannya sudah cm ya, berarti tinggal tulis saja 6 cm. Terus untuk JS kan itu 18 km. Nah, kita rubah dulu ke cm yaitu 1.800.000 cm. 1.800.000 cm ya. Terus nah kita baru buat perbandingan, berarti skala sama dengan JP dibanding JS, berarti 6 dibanding, kita pakai yang sudah dirubah, berarti 1.800.000 ya. Karena pada skala itu biasanya kan 1 banding P ya, jadi ini tuh kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan membagi 6 dan 18 itu dengan EPB-nya, yaitu bagi 6 ya. Berarti 6 bagi 1, 6 bagi 6 sama dengan 1. 1.800.000 bagi 6 berarti 300.000 ya. Berarti ini skalanya. Nah, untuk selanjutnya contoh soal yang B. Yang B ya. Di sana itu diketahui ya, denah ya mempunyai skala 1:500 ya. Berarti skala 1:500, ini tuh 500 cm ya. Terus di sana informasinya pada denah bangunan pada denah tergambar bangunan yang lebarnya 8 cm ya. Berarti lebar bangunan pada denah sama dengan 8 cm ya. Yang ditanyakannya itu ukuran sebenarnya ya, berarti ukuran sebenarnya. Jadi maksudnya pada peta 8 cm. Nah, untuk sebenarnya itu
ukurannya berapa ya, berarti kita jawab. Kita ingat lagi rumus segitiga yang tadi ya untuk mencari skala. Berarti ini kan skala, ini JS, ini JP. Nah, karena yang diketahuinya itu skala skala dan daripada PT, berarti yang dicari itu JS. Berarti JS sama dengan JP dibagi S ya. Berarti JP-nya itu kan 8 dibagi 1/500 ya. Kalau misalkan dalam bentuk seperti ini kalian bingung mencaranya, kita bisa rubah 1/500 itu menjadi pecahan ya. Berarti 1/1/500 ya. Ketika menemukan bagi atau operasi bilangan ya, bagi ketemu dengan pecahan, berarti pecahannya itu kita balik ya. Ingat-ingat lagi pelajaran yang sebelumnya. Berarti 8 ketika pecahannya dibalik, berarti tanda bagi ini itu berubah menjadi kali. Berarti 500 ke atas, 1 dibagi 1 jadi ke bawah, berarti 500 per 1 ya. Karena ini per 1, jadi boleh tidak ditulis. Jadi maksudnya itu kan angka berapapun atau bilangan berapapun ketika dibagi 1 itu hasilnya bilangan tersebut ya. Berarti kita hapus saja, berarti tinggal 8 kali 500, berarti hasilnya itu 4000. Nah, ini itu satuannya itu sentimeter ya. Berarti jarak sebenarnya jarak 4000 cm atau 40 meter. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu menentukan tinggi suatu objek ya. Tadi kan skala ya untuk nomor 1, yang nomor 2-nya itu menentukan tinggi suatu objek dan menentukan lebar ya atau jarak dua objek ya. Sebenarnya untuk menentukan tinggi dan lebar suatu objek itu sebenarnya intinya pengerjaannya itu sama dengan materi kesebangunan dalam segitiga ya. Jadi kita hanya membandingkan segitiga yang dibuat oleh objek tersebut ya, yang sebangun tentunya ya. Jadi misalkan kita lihat gambar sini ya. Di sini kan di soalnya itu disuruh membandingkan antara objek pohon dengan ini itu tiang ya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk mengerjakan ini itu kita gunakan rumus kesebangunan segitiga. Jadi kita tinggal bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini itu juga berlaku untuk menentukan jarak dua objek ya, sebenarnya sama saja. Jadi kita hanya membandingkan sisi-sisi yang sesuai atau yang sesuai dengan segitiga yang lainnya atau sisi yang lainnya.